Sumpah Pemuda untuk Indonesia. Bersiaplah untuk berdiri bahwa bangsa ini di sini. Masyurkan nama Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di masa normal baru sekarang ini. Kepada yang terhormat Panitia Lomba Pidato dan Puisi Kejar Mimpi Lok Sumawe dan Kejar Mimpi Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina Claudia Setiawan. Hidup selama kurang lebih 17 tahun di Kota Pahlawan semakin membukakan pandangan saya untuk terus berjuang seperti nama kota di mana saya dilahirkan, Kota Surabaya. Tahun ini merupakan tahun terakhir studi saya di SMA Negeri 6 Surabaya. Saya sangat bersyukur pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah pidato yang saya tulis dengan sepenuh hati berjudul Eskalasi Moral Pemuda Indonesia Mempersiapkan Bonus Demografi 2030. Teman-teman semuanya, saya akan mulai membedah judul yang saya bawakan terlebih dahulu. Eskalasi. Menurut KBBI, eskalasi adalah proses naik, menambah, dan juga memperbaiki menjadi jauh lebih baik. Stanford Educational Minister menjelaskan apa itu moral. Moral is concerned with the principles of right and wrong behavior and the goodness or badness of human character. Lebih dalam daripada itu, moral juga berbicara soal bagaimana manusia hidup di dalam kelompok-kelompok dan saling bekerja sama di dalamnya. Jelas, manusia hidup dalam kelompok dan juga dalam suatu lingkup negara, karena manusia adalah makhluk sosial. Pemuda Indonesia. Pemuda sejatinya bukan berbicara soal usia, teman-temanku. Pemuda bercerita tentang semangat membara, tentang sebuah peran, dan juga tingkah laku, serta motivasi yang mampu menggebrak dunia. Soekarno pernah berkata, "Berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Dengan demikian, kita butuh semangat itu. Kita harus mengambil peran itu. Terutama, kita harus memiliki motivasi yang bisa mengguncang dunia. Mengapa kita harus mengalami eskalasi atau kenaikan, teman-teman semuanya? Kita perlu elevate karena beberapa hal. Yang pertama, mempersiapkan masa depan bangsa yang gilang gemilang dengan memanfaatkan potensi bangsa yang begitu hebatnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,1 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk adalah usia produktif dari 15 sampai 64 tahun. Dari data yang telah saya bawakan tadi, tidak kurangnya kita harus mengagungkan Tuhan atas pemberiannya yang indah dan mulia. Generasi emas manusia Indonesia. Tidakkah kita sadar bahwa kita adalah pemegang tongkat estafet bangsa Indonesia beberapa tahun mendatang? Jika kita tidak siap, mau menjadi apakah bangsa Indonesia nantinya? Akankah kita hanya duduk manis dan diam saja, mengikuti alur dan menjadi bangsa yang statis? Jangan biarkan hal itu terjadi, wahai manusia Indonesia. Kilas balik Sumpah Pemuda di tahun 1928. Politik Davide et Impera, monopoli perdagangan VOC, membuat kacau seluruh kondisi masyarakat pada saat itu, selama kurang lebih 350 tahun. Namun, ketika 10 pemuda berkumpul, dunia pun berguncang. Jong Sumatranenbon, Jong Java, Jong Celebes, dan lain-lain. Mereka adalah bibit unggul yang semangatnya tertulis di dalam buku pelajaran kita. Semangat dan investasi awal inilah yang bisa kita mulai untuk tanamkan di hati masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, berapapun usia mereka. Kitalah
yang harus tetap menggunakan semangat itu, meneruskan perjuangan dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Jika kita harus menjalani sekolah online yang cukup berat sekarang, lawanlah. Pandemi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk terus berdiri. Kita harus mempersiapkan diri untuk mengalami eskalasi secara besar-besaran pada tahun 2030 nanti. Mari mulai dari diri kita untuk terus berusaha dan berjuang, memberi dampak bagi manusia di sekitar kita, dan menyatukan aspirasi seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Selanjutnya, mempersiapkan masa depan bangsa melalui salah satu aspek nyata pembangunan mendunia, yaitu SDGs atau Sustainable Development Goals, yang biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan, yang di dalamnya terdapat aspek-aspek penting seperti pendidikan, pengurangan pengangguran, persamaan derajat, dan lain-lain. Ada berbagai hal yang perlu kita hadapi nantinya. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri secara matang dengan beberapa langkah. Upaya yang perlu dipersiapkan adalah 3J. Meneladani momen Sumpah Pemuda dari segi motivasi, tingkah laku, dan juga pola pikir. 3J terdiri dari 3 poin utama, yaitu kooperatif, creative and critical thinking, dan juga karakter. Mari kita kupas satu persatu. Kooperatif adalah kondisi di mana kita harus meningkatkan rasa kemanusiaan kita dan berpegang teguh pada prinsip makhluk sosial. Apabila kalian mematahkan satu buah lidi, cara mematahkannya akan sangat mudah. Bagaimana jika ratusan lidi diikat menjadi satu? Bagaimana cara untuk mematahkannya? Pasti sulit, bukan? Oleh karena itu, memang persaingan ranking pada saat bangku sekolah ataupun saat menjalani kursus di perguruan tinggi sudah menjadi kebiasaan yang begitu buruk. Tapi biarlah seluruh generasi emas Indonesia bisa bertumbuh bersama, menjunjung Indonesia menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya, creative and critical thinking. 2 senjata utama yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Mengapa demikian? Kongres Pemuda pertama dan juga kedua menghasilkan output berupa teks Sumpah Pemuda yang sampai hari ini kita dengungkan setiap hari kebangkitan nasional. Itu semua adalah karya kreativitas tanpa batas dari masyarakat pada saat itu. Pemuda-pemuda yang hadir di Batavia untuk membahas dan mengukir sejarah bagi Indonesia. Lantas, siapa yang akan mengukir sejarah selanjutnya setelah mereka? Siapa yang akan memimpin bangsa ini seterusnya? Kamu dan saya yang akan menjadi rakyat penuh manfaat di masa depan. Salah satu poin penting yang merangkum pidato kali ini adalah karakter. Why do we need to have a good quality of character? Hal itu dikarenakan karakter adalah kunci untuk mengubah dunia yang sejati. Mengapa ada banyak orang pintar yang menyebar virus komputer atau melakukan pengeboman? Mereka adalah sekumpulan orang-orang cerdas bangsa yang menyalahgunakan kemampuan dan talenta mereka. Oleh sebab itu, teman-teman, kita harus memiliki karakter yang baik, memiliki rasa kemanusiaan, mendahulukan moralitas, serta menjunjung tinggi integritas. Karena hanya dengan itulah kita bisa membawa Indonesia jauh lebih berjaya, mengalami eskalasi nasional, dan mempersiapkan diri menjadi insan Indonesia yang tidak hanya pintar, namun juga berkarakter. Itulah teman-teman, perjuangan yang sejati. Bersama melalui 3C, kooperatif, bekerja sama dengan baik, creative skill dan critical thinking, berpikir out of the box, serta menggunakan karakter. Kita bisa mempersiapkan Indonesia menjadi jauh lebih siap menghadapi eskalasi di 2030 nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.